Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 IPS, materi hari ini adalah Kerajaan Maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Ini sebenarnya adalah materi kelas 10 ya. Pasti di kelas 10 di sejarah Indonesia sudah kalian pelajari. Tapi di kelas 11 ini kita cukup mengulangin aja ya, sedikit saja. Kerajaan Maritim artinya adalah kerajaan yang menggunakan laut sebagai sumber penghasilan utamanya. Tapi nggak semuanya sih kerajaan yang kita bahas ini adalah kerajaan maritim. Ada juga kerajaan agraris. Agraris artinya mengutamakan kegiatan sawah atau kegiatan pertaniannya untuk perekonomiannya. Oke, kerajaan pertama yang akan kita bahas ini adalah kerajaan Kutai. Sebelumnya pasti kalian harus ingat ini apa? Ini bentuk apa? Ini disebut dengan yupa. Yupa itu salah satu jenis prasasti. Jadi kalau prasasti itu kan batu ya. Ini juga yupa pun batu. Tapi kalau prasasti itu batunya batu sembarang gitu aja. Sedangkan kalau yupa ini seperti menhir. Menhir itu jadi kayak tiang-tiang batu. Jadi kayak batu yang berdiri tegak kayak gitu. Nah ini sama-sama ada tulisannya ya. Jadi prasasti itu bentuknya batu sembarang. Tapi kalau yupa ini batunya seperti ini bentukannya. Seperti tugu atau tiang-tiang batu. Dulu ini digunakan buat ini ya, buat naruh tali hewan. Jadi supaya kuda-kuda itu nggak kabur, maka leher kuda tersebut diikat tali, nanti talinya digantungin di sini. Nah, ini adalah bukti kerajaan Kutai ada. Jadi orang-orang nulis kerajaan Kutai menulis sesuatu di sini, makanya kita tahu oh ternyata ada kerajaan Kutai. Bayangkan kalau dulu orang Kutai nggak pernah nulis sesuatu, maka kita nggak akan pernah tahu kerajaan Kutai itu ada. Maka inilah pentingnya menulis. Supaya apa? Supaya orang tahu kalian pernah ada, kalian pernah eksis ya. Oke, beberapa fakta terkait kerajaan Kutai. Yang pertama, kerajaan Kutai itu dipelajari dari penemuan yupa. Nah, ini yupanya ya. Lalu selanjutnya merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Karena apa? Karena kerajaan Kutai itu lahir pada abad keempat. Pada abad keempat, di mana pada saat itu ya kerajaan lain belum ada. Kalaupun sudah ada, itu buktinya nggak ada gitu. Jadi yang ada buktinya yang paling tua itu memang kerajaan Kutai. Jadi bisa disebut kerajaan Hindu yang pertama yang ada di Indonesia. Ada di mana kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai ada di Kalimantan. Nah, namanya sendiri bukan kerajaan Kutai ya. Yang harus kalian ketahui, dia tidak menyebutkan nama kerajaannya apa. Jadi di dalam yupa ini dia nggak sebut nama kerajaannya apa. Nah, tapi kenapa kita sebut kerajaan Kutai? Ya udah, karena ini kesepakatan bersama untuk menyebut kerajaannya sebagai kerajaan Kutai, karena yupa ini ditemukan di daerah yang namanya sekarang Kutai. Maka kita sekarang sepakat untuk menyebutnya sebagai kerajaan Kutai. Tapi nama aslinya Kutai atau bukan kita nggak pernah tahu ya, karena dia nggak pernah menulis nama kerajaannya. Oke, raja yang terkenal yang memerintah Kutai yang pertama ada, ini raja-rajanya berurutan ya. Yang pertama Kudungga. Kudungga ini sebagai dia sebenarnya bukan raja ya, dia adalah kepala suku. Jadi dulu kan yang kita ketahui Kutai ini masih merupakan suku aja ya. Jadi kepala sukunya namanya Kudungga. Nah, Kudungga ini mendapatkan mendapatkan kunjungan, hingga akhirnya kunjungan dari orang-orang India yang beragama Hindu, hingga akhirnya dia dinobatkan sebagai raja. Jadi dia disebut sebagai orang yang berubah dari tadinya kepala suku menjadi raja. Orang yang tadi memimpin sebuah kesukuan menjadi memimpin sebuah kerajaan. Maka Kudungga disebut sebagai pelopor kerajaan di Indonesia, karena dia merupakan raja pertama yang pernah ada. Lalu selanjutnya Kudungga punya anaknya namanya Asowarman. Asowarman ini bisa dibilang sebagai pemimpin yang bagus juga. Karena apa? Karena Asowarman ini menetapkan sebuah kebiasaan Hindu atau pola-pola Hindu itu ke dalam masyarakat Kutai. Karena tadinya kan kalau Kudungga itu kan masih pakai pola-pola kesukuan ya. Nah, Asowarman dia sudah mulai memakai pola-pola Hindu. Kita lihat aja dari namanya, Kudungga itu masih nama lokal. Sedangkan Asowarman itu sudah mulai pakai nama-nama yang berbau-bau Hindu. Lalu selanjutnya Mulawarman. Nah, ini Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Hindu. Kenapa disebut raja terbesar? Karena pada masa Mulawarman itu melakukan yang namanya sesembahan atau seserahan itu kepada para Brahmana. Yang harus kalian tahu, pasti kalian tahu ya, Brahmana itu adalah kasta tertinggi di dalam agama Hindu. Dia menyerahkan 20.000 ekor sapi. Nah, bayangkan di zaman abad keempat Masehi dia bisa nyumbang 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Itu artinya apa? Artinya ekonomi mereka sangat bagus. Nah, Mulawarman juga lah yang berhasil menulis yupa-yupa ini. Artinya apa? Artinya Mulawarman dia merupakan raja yang sangat
pintar. Karena apa? Karena dia menulis tentang kehidupan kakeknya yaitu Kudungga, dan dia juga menceritakan tentang ayahnya yaitu Aswawarman. Berarti yang paling pintar di sini adalah Mulawarman karena dia yang menulis ini semua. Lalu aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini adalah sungai-sungai terbesar di Kalimantan Timur saat itu ya. Jadi walaupun tadi disebut maritim itu laut, tapi dia sumber utamanya adalah Sungai Mahakam. Oke, selanjutnya kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Wriatyastoma. Wriatyastoma ini adalah upacara untuk masuk ke dalam agama Hindu. Jadi kalau mau masuk ke dalam agama Hindu itu harus melakukan pensucian diri. Nah, pensucian diri dengan cara upacara Wriatyastoma. Selanjutnya yang harus kalian ketahui, agama Hindu yang mereka anut itu adalah Hindu Shiva ya. Karena Hindu kan ada banyak jenisnya. Kalau untuk Hindu di Kerajaan Kutai itu adalah Hindu Shiva. Oke, sekian untuk Kerajaan Kutai kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.